Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berdiri di Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Tengok tuh, di belakang saya tuh tiang-tiangnya begitu cantik dan juga memukau mata ya. Cantik kan? Keren gak? Keren, cantik. Semoga sukses semuanya. Ya. Terima kasih Pak informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia dan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Kalau mau bikin konten di dalam, kita harus izin dulu ke humas, gitu kan? Ya guys, sekarang kami tengah berada di Masjid Istiqlal ya. Nanti untuk membuat liputan di sana, buat konten, perlu meminta keizinan dari itu. Oke. Jadi guys, kami mendapat keizinan daripada pengawal keselamatan di sini ya, untuk membuat konten di dalam. Jadi inilah Masjid Istiqlal ya, masjid yang terbesar. Hujan berkah. Ini di sini kalau hujan, kalian berdoa itu langsung jabah. Amin, amin, amin ya, benar ya. Ada hadisnya. Makanya kalau hujan cepat-cepat berdoa. Niat boleh kan? Niat doa lah kan? Boleh, boleh. Oke. Nah itu ada tuh, ada apa tuh? Jadi guys, kasetnya perlu dibuka ya, perlu diletak di sini. Oh, tengok penjaganya pun ada. Jadi inilah Masjid Istiqlal di Jakarta, Indonesia. Nah, jadi inilah sahabat saya guys. Susah senang dia bersama dengan saya. Saya lapar pun dia pun lapar. Dia lapar, saya pun lapar. Jadi ini boleh bagi sedikit apa nih, ialah komen tentang Masjid Istiqlal nih agar kami di Malaysia lebih mengetahui lagi. Ini kita bersyukur karena ini hujan, itu artinya kita diberkahi. Nah, hujan ini ketika kita berdoa itu mudah tercapai, mudah terkabul. Aku kasih tunjuk sama Tengku. Hujan-hujan masih orang bekerja itu tuh lihat tuh. Masya Allah, guys, benar guys. Ini di sana tengah hujan sekarang ada masih bekerja guys. Tengok besarnya masjid nih guys, tengok ada nih. Mungkin kawan-kawan yang lain tidak dapat melihat nih guys. Ini momen paling berharga nih. Oke, kita pergi ke dalam lagi nanti ya. Oke, jadi begini ya suasana untuk menuju ke Masjid Istiqlal. Di sini ada macam tasik, kayak tasik ya. Dan kalau dilihat di sudut sini, ini jalan dari jalan hadapan menuju ke sini lebih kurang beginilah dia punya jarak. Mas Dri, kita berada di mana sekarang? Istiqlal. Oh, boleh buat konten sini ya? Boleh. Oh, Masya Allah. Jadi itulah yang saya rasa salah satu perkara yang menjadi kredit pada negara Indonesia nih. Dia membenarkan buat konten kayak ini. Susah nih buat konten, tapi dia bagi itu sekurang-kurang dapat memberi pengenalan kepada orang lain. Mereka jadi masuk kayak gitu. Oh, oke. Oh, kami disuruh masuk ya. Di jalan di sana banyak. Nah guys, ini ya perpustakaan Masjid Istiqlal. Nah, selama ini kita hanya melihat melalui YouTube. Jadi hari ini saya sendiri nih datang dan di sini di Masjid Istiqlal. Ini masjid yang terbesar guys. Jadi sebelum kami buat apa-apa, kami mau sholat dulu guys. Oke guys, kami dari sini kantor. Kami mula untuk melihat bagaimana Masjid Istiqlal. Jadi inilah rekan-rekan kami ya guys, yang sama-sama untuk kita merondah Masjid Istiqlal nih.
Jadi guys, ini tengok nih, bule pun ada datang sini ya, untuk melihat ini Masjid Istiqlal nih. Jadi beginilah suasana Masjid Istiqlal di kota Jakarta ya. Masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Ini sahabat saya dari Jakarta, Mas Iksan, Abang Iksan, dan juga Mas Dodi. Jadi sekarang kita pergi ke atas. Seru ya. Akhirnya tempat yang saya react selama ini rupanya. Ini dia punya rupa bentuk. Saya mau sentuh guys. Saya mau sentuh. Nah, ini dia. Tidak apa, kita pergi atas lagi. Oke. Bikin thumbnail dulu. Ya Mas Dodi. Blok ya. Sama juga. Ini Mas Dodi ya. Dia pun ngeblok ya. Kita tengok kalau ngeblok dia kena cantik. Kayak biar suasana itu keren. Sekarang kita mendapat kebenaran untuk masuk ke Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar di Asia Tenggara ya, Mas Dodi. Gini ya, besar ya. Jadi Masjid terbesar di Asia Tenggara, di mana ini yang merancangnya adalah orang Nasrani. Masya Allah, orang Nasrani yang merancang untuk membina masjid nih. Iya, Pak Hendri. Pak Hendri. Jadi yang Bagus penting kita sekali, tengok, ya cantik tengok nih daripada pandangan atas. Lepas tu bila kita tengok di sisi sini, begitu cantik, indah dia punya suasana. Oh, tengok tuh. Kalau boleh saya buat liputan ini 100% untuk menyeluruh begitu. Jadi kalau tengok di sini orang-orang mau menunaikan sholat ya. Di sini dikatakan tadi sehingga 2000 orang jemaah. Bayangkan guys, gini masjid yang terbesar di Asia Tenggara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berdiri di Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Tengok tuh. Di belakang saya tuh tiang-tiangnya begitu cantik dan juga memukau mata ya. Cantik kan? Keren kan? Keren. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya kongsi kepada kalian yang ini adalah Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Muatannya boleh mencapai sehingga 2000 jemaah. Kita tengok bahagian atas begitu rapi, cantik dan juga tersusun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi inilah cincin nih. Siapa yang mengenali cincin ini, dia kenalilah saya. Oke, saya berada di mana? Kalian jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia dan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Ya, masjid ini adalah masjid yang menjadi simbol kebanggaan umat muslim di Indonesia dan menjadi simbol keanekaragaman berbangsa di Indonesia. Kita bisa belajar tentang toleransi antar umat beragama dengan mengetahui atau berkunjung ke Masjid Istiqlal ini. Karena seperti kita lihat, yang pertama ya, posisi atau letak lokasi Masjid Istiqlal ini berdekatan rumah ibadah agama yang lainnya. Itu menandakan bahwa kita punya kedekatan baik secara emosional atau secara nasionalisme berbangsa. Kita ini akan tetap saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa simbol yang terkandung pada bangunan Masjid Istiqlal. Seperti kita lihat kubahnya Masjid Istiqlal ini, ya, semuanya ada dua untuk kubahnya, dan itu adalah kubah yang terbesar. Kubah yang besar itu berdiameter 45 meter.
untuk mengingatkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia 1945 ya. Dan kubah yang kecil nanti kita bisa lihat di luar, diameternya 8 untuk menunjukkan bulan kemerdekaannya, yaitu Agustus. Dan di atas kubah yang besar ini ada besi panjang di atasnya dengan ornamen bulan dan bintang sebagai penghiasnya, ya, untuk menunjukkan keagungan dalam beribadah, ya, keagungan masjid sebagai rumah ibadah. Dan tingginya besi panjang itu totalnya 17 meter. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau besok ya, kita akan bersukacita, bergembira dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ada yang unik karena yang mana tadi yang kayak Atas. bertanya sebentar mana? Dia ada yang bilang suaranya hilang. Sebentar ya, maaf ya. Ya. Atas aja. Ada yang bilang suaranya hilang. Sebentar. Sebentar. Ada yang bilang suaranya terputus. Sekarang oke. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Sudah oke, suaranya udah bagus. Nah, sudah bagus. Maaf ya Pak. boleh Karena santai. penontonnya sini sekarang sudah ada 4.500. Oh, 4.300. ya. Diulang atau gimana? Dari mana saya mengulang? Lanjut. Oh, lanjut ya. Dari 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan selebrasi, kita akan memperingatinya esok ya, satu hari besok. Kita menunggu dan mungkin jika Anda berjalan di seluruh kota atau daerah di Indonesia, Anda akan menyaksikan banyak event, banyak kejuaraan, banyak perlombaan atau game-games yang diadakan sengaja untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan satu hal yang unik, karena arsitek Masjid Istiqlal, beliau bukanlah seorang Muslim, beliau seorang Kristen. Itu menandakan bahwa bangsa Indonesia ini dari dulu sudah terbiasa dengan keanekaragaman, dengan perbedaan. Bangsa Indonesia itu sudah terbiasa dengan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, kita akan tetap jaga, saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Meskipun tetap kita dalam segi beragama kita memiliki privasi, ya. Kita memiliki privasi untuk tata cara kita beribadah dan tata cara kita dalam kehidupan beragama. Kita lihat lantainya. Lantai bangunan Masjid Istiqlal ini semuanya ada 5 lantai. Bisa kita lihat di lantai pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lantai rukun Islam, ya. Rukun Islam ada 5 dan 5 waktu sholat, serta bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai asas atau dasar untuk semua hukum yang ditetapkan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga Indonesia itu harus mempercayai adanya Tuhan dan memeluk agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu yang paling kita jaga, persatuan. Karena selama ini ya banyak hal yang seakan-akan memberikan informasi bahwa Indonesia itu tidak bisa bersama dalam perbedaan. Padahal dalam realitanya, saya berani bilang, jangan ajarin orang Indonesia untuk menjaga keutuhan berbangsa, untuk menjaga kesatuan berbangsa. Karena salah satu sila ya Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Kita akan berusaha sekuat mungkin untuk menjaga kita agar tetap bersatu satu sama lain. Yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sini tidak ada yang diistimewakan. Meskipun mohon maaf seperti sekarang Muslim sebagai mayoritas terbanyak, tapi dalam kedudukan secara hukum, nasionalisme berbangsa, semuanya sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika tinggal di Indonesia. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa bahas yang lainnya di sesi bagian luar sana. Untuk bagian dalam sementara itu saja. Ya. Amin, amin. Semoga semuanya senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Dan memberkahi semua orang, bermanfaat Amin. bagi semua orang. Ya. Ya, salam hormat, salam persahabatan, salam persaudaraan untuk semua YouTuber dan warga masyarakat Malaysia. Amin. Terima kasih, amin. Jadi masuk waktu sudah nih Ustadz mungkin ya. sudah. Jadi sampai jumpa lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Ya Ustadz.